Halo sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara. Sekarang kita ketemu lagi di Podium Podcast di Museum. Oh, lebih lengkapnya Podium KA, Podcast di Museum Konferensi Asia Afrika. Harus pakai P. Ya nggak lupa ya, salam sejahtera buat semuanya yang nonton. Ini sekarang ini kita mulai masuk pembahasan mengenai apa sih yang dihasilin dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955, yaitu Dasasila Bandung. Nah, pertama-tama sorry ini kalau podcastnya kemarin jedanya agak lama karena COVID dan lain-lain, kita agak belibet juga ya gitu. Jadi sekarang ini kita bakal bahas Dasasila Bandung satu persatu biar detail. Apa sih sebenarnya Dasasila Bandung itu, terus fungsinya apalah dan lain-lain. Pokoknya all about Dasasila Bandung lah. Saya juga nggak ngerti, makanya saya langsung nanya sama orang-orang yang kompeten gitu. Kemarin ada Ibu Dahlia, kepala museumnya. Nah sekarang ini di sila pertama ada Kang Gin, edukator apa? Edukator. Iya. Edukatornya apa? Edukator itu kalau di Museum Konferensi Asia Afrika yang bertugas utamanya memandu tamu-tamu museum yang berkunjung ke Museum KA gitu. Jadi nggak salah pilih lah, karena udah kalau bahasa Sunda itu ngolotok gitu. Karena tiap hari berarti ya? Tiap hari Kang selama layanan kunjungan, namun untuk masa pandemi ini kan agak berbeda jadwal kunjungannya Kang. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Gitu. Oke. Nah, dan kebenaran sekarang juga kita ada di depan, ini apa ya namanya? Dasasila Bandung. Enggak, maksudnya spot apa nih namanya? Kita menyebutnya spot Dasasila Bandung sih Kang. Spot Dasasila Bandung, dan ini tuh artefak, apa ya? Wujudnya lah gitu, artefak ya, bisa pakai kata artefak. Nah, saya bacain dulu, kemarin dikasih clue katanya kalau mau lebih mudah memahami Dasasila Bandung, bacanya yang bahasa Inggris. Oke. Aduh. Nah, ini sama kok sama yang di situ, cuman nggak mungkin aja saya lihat ke belakang. Ya, The 10 Principles of Bandung atau Dasasila Bandung. Sila itu berarti principles. Oh ya. Yang pertama, respect for fundamental human rights and for the purpose and the principle of the Charter of the United Nations. Saya bacanya benar nggak sih ini? Iya, benar kan? Ya, katanya benar. Ya, sekarang kita baca yang bahasa Indonesianya ya. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termasuk dalam Piagam PBB. Saya aja nggak hafal ini. Piagam PBB apa? Gitu. Panjang banget tuh ya. Panjang banget ya. Kayak undang-undang dulu aja saya belajar undang-undang hanya semester 1 kuliah S1 itu 20 tahun lalu. Nah, ini Kang, saya pengen nanya, ini tuh siapa yang mencetuskan ide? Oke, Dasasila Bandung ini. Ya, secara umumnya dulu nih, Dasasila Bandung. Nah, kalau menilai Dasasila Bandung sih memang Kang, jadi kan Dasasila Bandung ini adalah satu kesatuan dari komunike akhir Konferensi Asia Afrika 1955. Jadi istilah katanya mah pamungkas lah, hasil akhir dari Konferensi Asia Afrika. Sebenarnya sih komunike akhir Konferensi Asia Afrika itu ada 7 poin. Nah, pertama itu adalah kerjasama kebudayaan, kerjasama ekonomi. Kedua adalah kerjasama kebudayaan. Ketiga adalah hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Keempat adalah permasalahan rakyat jajahan. Lalu kelima adalah permasalahan-permasalahan lain. Keenam adalah mempromosikan perdamaian dan kerjasama dunia. Dan yang terakhir ini ditutup semuanya itu adalah melalui deklarasi untuk memajukan perdamaian dunia melalui Dasasila Bandung, gitu kan. Jadi memang kalau dibilang pencetus,
ini memang hasil pemikiran daripada para peserta konferensi Asia Afrika sendiri gitu. Yang kebetulan konferensi Asia Afrika ini adalah bukan kebetulan ya, memang faktanya. Faktanya adalah diketuai oleh Indonesia sendiri, Pak Ali Sastroamidjojo gitu. Nah, kalau tentang sila pertamanya ini, Mm. eh, siapa sih yang mungkin ada nggak sih di antara berapa peserta? 29. 29, Di antara 29 ini ada nggak sih? Mungkin gitu ya. Saya mau mencetuskan ini deh gitu idenya gitu. Oke. Nah, jadi awal mulanya ketika konferensi Asia Afrika itu kan digelar 18 hingga 24 April kan. Sidang komite pertamanya tuh adalah pada tanggal 20 April. Nah, di sidang komite politik yang kebetulan ternyata dihadiri oleh para ketua delegasi dan diketuai juga langsung oleh Pak Ali Sastroamidjojo. Nah, pembahasan yang akan dibahas di sidang komite itu adalah pertama human rights, lalu self determination, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, permasalahan rakyat jajahan, kedua, dan lalu mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama dunia. Nah, pada saat sidang itu dimulai, awal mulanya pada tanggal 20 April itu, masukannya adalah tadinya mau langsung membicarakan mengenai permasalahan rakyat jajahan gitu. Nah, terkait jajahan, kemerdekaan, itu kan awal mulanya tuh dilandasi oleh HAM ya Kang, HAM dan Piagam PBB. Nah, awal mulanya tuh akan membahas tentang isu-isu yang langsung menyoroti yang terjadi di negara-negara Asia Afrika, misalkan masalah diskriminasi, rasialisme dan lainnya. Namun, lalu delegasi India pada saat itu menyarankan bahwa kiranya perlu kita untuk menyepakati terkait dengan si Universal Declaration of Human Rights dan Piagam PBB ini. Nah, walaupun di situ tidak semua peserta konferensi Asia Afrika adalah anggota PBB. Begitu, gitu. Kayak misalkan Sudan itu belum menjadi anggota PBB, namun ada kehendak untuk menjadi bagian dari PBB, katanya gitu. Ada negara-negara lain juga. Nah, sidang ini dimulai membahas mengenai hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri itu adalah 20 April, hari pertama dari pagi hingga sore gitu. Sebenarnya cukup lancar si sidang yang pertama ini tuh ya, diskusi ini tuh, karena memang lebih condong pada sepakat tidak nih kita dalam menghormati Piagam PBB dan hak asasi manusia ini tuh. Nah, lalu ada diskusi masukan dari negara-negara lainnya dan pada akhirnya disepakatilah si sila pertama ini bahwa kita perlu untuk menghormati Universal Declaration of Human Rights dan Piagam PBB. Bahkan dibacakan langsung itu oleh Ketua Sidang Komite KAA. Lalu Pak Ali Sastroamidjojo pada saat itu kalimatnya seperti ini. Saya buka contekan dulu ya sahabat. Gini, jadi pada akhirnya itu ketika ada masukan bahwa kita jangan dulu nih membicarakan mengenai hal-hal yang lain, mengenai diskriminatif, mengenai permasalahan rakyat jajahan di negara-negara Asia Afrika, tapi kita perlu menyepakati dulu nih, kita ada PBB yang pada saat itu membuat kesepakatan mengenai HAM dan membuat juga Piagam PBB gitu. Nah, lalu dibuatlah kesepakatan pada saat itu, KAA menyatakan sokongan sepenuhnya terhadap dasar-dasar prinsip dari hak-hak manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan menaruh perhatian atas pernyataan umum dari hak-hak manusia sebagai pedoman umum untuk dicapai oleh semua bangsa dan negara. Nah, itu pada akhirnya kita sepakatlah bahwa apa yang nanti kita bicarakan, diskusikan selama konferensi Asia Afrika berlandaskan pada Piagam PBB dan juga hak asasi manusia, karena memang dua hal inilah yang istilah katanya apa ya, menjadi landasan kita untuk mempromosikan, menciptakan perdamaian dunia, gitu kan. Ya memang di zaman itu juga Mas
masih banyak yang belum merdeka juga ya. Masih banyak banget kan, terutama di Asia, terutama di Afrika, terutama di Afrika banyak sekali, karena di konferensi Asia Afrika 1955 sendiri pun yang hadir itu hanya 6 negara dari Afrika tuh, gitu, hanya 6 negara. Saya nggak hafal itu negaranya apa aja Oh, dari dua puluh 29. sembilan. Kalau negara Afrikanya ada Ethiopia, Oke. ada Gold Coast yang kita kenal saat ini Ghana. Gold Gold Coast bukannya Pantai Gading? Itu Ivory Coast. Itu Cote d'Ivoire ya kan ya. Kalau Iya, ini Côte d'Ivoire. Pantai Mas. Iya, iya. Gold Coast, Sudan, Egypt, Mesir, Liberia dan Libya. Gitu. Tapi sebenarnya KA pun tidak hanya dihadiri oleh negara-negara undangan, tapi dihadiri juga oleh negara-negara peninjau. Dari Afrika Selatan pun hadir. Pada saat itu ada Kasalia dan Moses Kotane. Gitu. Jadi mempersilakan juga negara-negara lain pun hadir sebagai peninjau. Gitu. Nah, tadi kan ada beberapa negara yang belum join PBB. Betul. Lalu kenapa harus pakai harus berdasarkan oleh piagam PBB? Oke. Nah, ini Kang, tidak menjadi anggota PBB bukan berarti mereka tidak mengenal PBB. Kan Kang, itu poinnya. Nah, kayak misalkan diungkapkan oleh negara Sudan di sidang komite politik itu yang hari pertama Rabu 20 April 1955 yang membahas mengenai hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Meskipun Sudan ini tidak menjadi bagian dari PBB, tapi mereka sudah membaca mengenai si Universal Declaration of Human Rights dan piagam PBB ini. Nah, dan mereka pun secara bisa disebut setelah membaca itu sebetulnya menyetujui poin-poin daripada si PBB ini gitu. Dan ini pun kenapa tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk ya tadi yang ujungnya kita mencita-citakan perdamaian itu. Karena memang kan si PBB ini dibentuk 24 Oktober 1945. Nah, ketika dibentuk itu kan memang dunia sedang dalam keadaan kacau karena World War II. Betul Kang, setuju. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu kan luluh lantah lah negara-negara bahkan di Asia Afrika pun merasakan dampak itu. Lalu dunia itu begitu merindukan akan adanya perdamaian gitu kan antara si negara-negara di dunia ini. Nah, akhirnya bahwa PBB dibentuklah dengan bertujuan ini Kang, sebentar. Nah, bertujuan untuk mampu menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan bagi yang membutuhkan, melindungi hak asasi manusia, nah itu poin yang kita bahas, dan menegakkan hukum internasional. Nah, untuk melindungi hak asasi manusia ini, PBB melanjutkan bahwa dalam pasal 1, penghormatan pada hak asasi manusia ini tidak membeda-bedakan baik ras, agama, budaya, Sara seperti lah itu. Nah itu. Tar dulu, tahun 1955 ada problem HAM apa ya? Problem HAM pastinya Kang, di tahun 1955 kan perilaku diskriminatif ya Kang, perilaku rasialisme itu sudah jelas sangat tidak sesuai dengan PBB, sangat tidak sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights, karena di Deklarasi Universal HAM itu pun dijelaskan bahwa kita lahir memiliki hak untuk menjadi bangsa yang merdeka, menjadi individu yang merdeka, tidak untuk diperbudak, tidak untuk dianiaya
Itu Mungkin kalau dengan Asia atau Afrika mungkin terkait perbudakan mungkin ya. setuju Kang. Di tahun itu karena kalau nggak salah inget nih, Hmm. eh, kan isu ras itu adanya di Amerika ya sekitar tahun 40 50-an atau mungkin sebelum itu ada rasisme kulit putih dan hitam Setuju Kang. gitu kan. Tapi itu kan terjadinya di Amerika. Di Afrika Selatan juga ada Kang. Ada ya? Yang politik apartheid itu. Politik Apa tuh? apartheid, pemisahan manusia berdasarkan warna kulit itu. Yang orang-orang kulit berwarna, kita menyebutnya, tinggal di Afrika Selatan, tapi mereka seperti hak-haknya dibatasi sampai-sampai pada saat itu kayak fasilitas-fasilitas umum yang sederhananya gitu kan, tempat duduk di umum gitu sampai dilabeli untuk orang kulit putih, whites only gitu. Bahkan yang gedung yang saat ini kita kunjungi gitu kan, yang saat ini kita berada gitu, di informasi yang saya dapat dulu di masa kolonial ada satu informasi atau papan informasi depan gedung ini yang bertuliskan tidak diperkenankan masuk untuk pribumi dan keturunan. Apakah itu bukan bentuk dari diskriminatif gitu kan? Berarti tahun 55 itu masih ada ya? Masih ada. Sekalipun udah ada PBB dan negara-negaranya udah pada join PBB gitu ya. Nah, ya maka dari itu si konferensi Asia Afrika ini ingin mendorong gitu kan, ingin mendorong nilai-nilai dari piagam PBB, nilai-nilai dari Universal Declaration of Human Rights ini diimplementasikan secara nyata, karena ternyata faktanya di lapangan itu hak-hak dasar manusia itu seperti apa ya, tidak leluasa gitu, tidak bebas gitu kan, kita masih mendapatkan sederhananya sebutnya pelanggaran HAM lah gitu kan di Asia dan Afrika ini gitu. Nah kalau di zaman sekarang nih, ada nggak sih problem HAM yang maksudnya negara-negara Asia Afrika ini saling dukung, saling support lah. Tapi di permasalahan HAM di saat-saat sekarang lah gitu. Saling dukung. Ya maksudnya kalau ada rasisme di mana terus kita sebagai anggota Asia Afrika nih Indonesia di negara X misalkan gitu, itu masih ada nggak sih? Sampai saat ini sih saya pribadi belum mengetahui lebih lanjut ya Kang ya. Tapi kayak misalkan bahwa dalam HAM itu kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan hal-hal yang baik mulai dari konsumsi makanan dan lainnya gitu Kang. Nah saat ini pun di negara Asia Afrika pun sederhananya kita saling mendukung untuk mendapatkan akses air bersih gitu Kang ya. Ada beberapa negara di Afrika, di Asia yang masih kesulitan kita untuk mendapatkan akses air bersih itu, sedangkan itu kan hak kita semua gitu ya Kang untuk mendapatkan hal-hal yang baik lah, terutama mulai dari konsumsi makanan, kehidupan kita keseharian kayak gitu. Iya benar juga ya. Makanya mungkin saya nemu kayak banyak bantuan kayak waktu Flores mungkin ya itu saya lihat memang banyak bantuan dari negara-negara Asia juga gitu untuk ke Sumba gitu kan untuk urusan air ya. Yeah. Terus apa namanya gizi buruk juga gitu ya. Nah, itu ya, mungkin Kang. itu ya karena yang sempat saya lihat lah gitu, yang sempat saya alamin ya memang dukungan dari sesama Asia dan Afrika memang cukup kuat lah. Terus apalagi sih selain dari yang basic? Iya, sebenarnya kan si globalisasi ini tuh membawa dampak yang bisa membawa dampak positif maupun negatif gitu. Kayak misalkan adanya perusahaan multinasional yang sering mengenyampingkan kesehatan manusia, sedangkan manusia itu memiliki hak untuk hidup, mendapatkan konsumsi makanan yang baik, dan mereka lebih memikirkan memikirkan profit yang besar gitu. Nah, ini perlu kita
dipertimbangkan. Mengapa? Karena memang di Universal Declaration of Human Rights sendiri pun kita tuh memiliki hak untuk mendapatkan hal-hal yang baik gitu kan, Yang mendasar. yang tidak membuat diri kita menderita kayak gitu. Nah, tadi kan ada hal yang dikesampingkan, baik manusia, ternyata ada hal yang dikesampingkan juga di natural resources-nya sendiri gitu. Nah, menurut Kang Baki, pandangan tersebut bagaimana menyikapi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini, misalkan kayak gitu, karena selain menyampingkan HAM, juga menyampingkan Oke. Ya, ini jadi balik ditanya. Mungkin kalau saya harus relate ya, harus relevansinya dengan HAM yang di sini ya. Ya mungkin pertama saya mikirnya di tahun 55 itu mereka belum berpikir mengenai climate change, belum berpikir mengenai belum ilmunya juga belum terlalu dalam di tahun 55 mungkin. Jadi HAM ini ya lebih ke objeknya manusia. Mungkin pertama itu. Terus kalau dari kami sendiri ya memang berdasarkan hasil penelitian gitu. Memang terjadi mismanagement. Memang terjadi mismanagement di mana dulu itu eksploitasi dari ya perusahaan-perusahaan multinasional gitu dari negara manapun juga gitu. Ya memang mereka mengeksploitasi, maka terjadi kolonialisasi juga kan. Di mana mereka tidak memiliki resource. Tidak memiliki resource, nggak punya batu bara misalkan, nggak punya minyak bumi gitu, dan makanya mereka mengkolonisasi atau gimana ya istilahnya? Ekspansi. Ya, dulunya kan menyerang dulu kan, kolonialisasi gitu ya, kayak Belanda gitu, nggak apa-apa lah nyebut kalau Belanda. Belanda butuh rempah-rempah. Yang gitu sering kan. kita ketahui lah informasi. Itu dari VOC kan zaman dulu gitu. Terus di era industrial mulai ke bahan bakar, minyak bumi, batu bara dan lain-lain gitu. Ya memang kalau bicara tentang HAM dari perspektif saya di natural science, yang kami perjuangkan itu sebenarnya basic HAM. Misalnya kita hidup itu bukan hanya manusia gitu ya. Kita hidup membutuhkan udara yang bersih. Kita membutuhkan air yang bersih untuk minum. Apalagi air itu kan sumber kehidupan. Dan kehidupan pun dimulai dari air. Jadi itu penting banget lah. Air itu elemen paling penting. Terus ya mendapatkan pangan yang layak mungkin gitu kan. Ya, Kang. Ya, nah itulah yang kita perjuangkan. Jadi sebenarnya ini untuk teman-teman aktivis yang lain juga gitu. Mengenai HAM itu nggak hanya dari sisi bidang sosial, tapi dari bidang sains pun memang ada. Gitu. Jadi kenapa kita harus reforestasi? Kenapa kita ada kayak misalkan sekarang round table of palm oil plantation? Lupa apa itu singkatannya, itulah gitu. Jadi memang harus mulai ke arah sustainability gitu kan, kebun sawit yang sustain, pertambangan yang sustain juga, lalu harus ada penanaman kembali gitu, terus ada pembagian sektoral mana yang boleh boleh dieksploitasi, konsekuensinya apa nanti harus diganti, lalu ada area-area yang restricted gitu, seperti hutan lindung itu kan nggak boleh dibabat gitu, dijadiin tambang gitu, sekalipun mungkin di dalamnya ada banyak resource gitu. Tapi ya kembali lagi semuanya membutuhkan udara. Jadi sebenarnya sorry Kang dipotong, si poin dari kayak misalkan hutan lindung gitu, emang tujuannya pun
untuk manusia sendiri gitu ya Kang ya? Iya. Oke. Jadi kalau di tahun-tahun sekarang ini lebih, jadi produksi oksigen itu kalau mungkin kita belajar waktu SD sampai SMA dulu 90-an lah, sumber oksigen itu dari hutan, dari pepohonan yang menghasilkan oksigen. Nah, di tahun-tahun ini gitu udah 2000 plus, laut juga harus dijaga. Kenapa? Karena di laut memproduksi oksigen yang lebih besar dibanding hutan. Makanya kenapa kita harus konservasi laut juga, konservasi hutan juga gitu. Ya sebenarnya secara tidak langsung itu untuk HAM juga. Itu kan kalau kita lihat dari rutenya lah, tracknya ya. Yang pertama itu pasti Earth Science. Dari Earth Science lalu ke Natural Science, dari Natural Science nanti ke Life Science, Biology. Nah, di Life Science ini nanti terbagi jadi ada antropologi, ada ekonomi dan lain-lain yang lebih ke antro, yaitu manusia gitu. Mungkin kalau dari saya sih ke situ ya arahnya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin tujuan asas-asas yang termuat dalam piagam PBB itu adalah istilah katanya mah patokan lah ya Kang ya. Iya. Patokan agar kita tetap bisa menjaga hak asasi manusia gitu kan ya. Dan mungkin apa yang tadi ceritakan oleh Kang Bagi upayanya ya Kang ya. Upaya agar si HAM ini tuh tetap tegak gitu ya Kang. Iya, karena kita nggak bisa juga kita berbicara HAM tanpa ekosistem. Kan kita hidup di sebuah ekosistem. Gitu. Apakah kita bisa bikin hutan? Enggak. Apakah kita bisa membuat koral? Enggak. Saya bilang enggak itu dalam artian umur hidup kita ya, 70 tahun lah let's say gitu. Ya kita nggak bisa menciptakan coral reef yang segitu gede. Karena itu butuh proses yang ratusan tahun, mungkin harus beberapa generasi. Sustainable. Ya, harus beberapa generasi untuk bikin sampai coral reef yang besar, hutan yang besar seperti Kalimantan gitu. Jadi ya itu lebih ke metodologisnya sih memang saya gitu. Kalau dari sisi sosialnya, ya memang sebenarnya nggak langsung berkaitan gitu. Tapi terasa. Iya, tapi mulai kerasa gitu tadi tentang hak asasi manusia gitu kan. Tadi Kang Din bilang kita butuh makan, kita butuh air bersih. Iya benar juga ya gitu. Jadi itu dari perspektif natural science mungkin ke situ ya. Makanya kita juga nggak bisa lepas dari makhluk yang lain. Seperti apa sih artinya hutan kalau nggak ada satwa yang tinggal di dalam? Karena mereka lah penjaganya gitu. Betul. Jadi salah satunya untuk memperjuangkan HAM adalah yang menjaga juga ekosistem habitat liar. Iya. Gitu. Setuju Kak. Betul. Siapa sih? Ini kebetulan saya dengan bangga sponsor Orang Utan Shop. Asik. Gitu. Ini sponsor pribadi gitu. Ya bisa dibeli di marketplace. Yang hijau bisa, yang oranye juga ada Orang Utan Shop gitu. Nah, ini kita bicara sedikit nyenggol nih tentang orang utan dan HAM. Gitu. Bukan karena mereka mirip. Ya kita punya kesamaan DNA itu 97%. Iya kayaknya. Tapi kalau mengenai HAM, kita bicara hutan kan. Produksi oksigen. Kanopi juga. Nah, orang utan ini fungsinya apa? The gardener of Borneo and Sumatra. The gardener. The gardener. Tukang kebun. Bukan. Ya, maksudnya adalah mereka kan makan yang ada di hutan. Dan mereka ya buang kan, makanan itu dibuang, mereka sebarkan ke hutan-hutan. Daun yang mereka petik dibuang, itu jadi gambut. Gitu. Kenapa kalau misalkan kita bicara manusia di era lampau lah gitu ya. Kita kan makan dari alam. Yang kita dapetin itu dari alam. Nah,
itu disediakan oleh makhluk-makhluk yang ada di hutan, yang ada di alam. Jadi kalau misalkan nggak ada orang hutan, kekayaan hutannya Kalimantan itu nggak akan seperti itu. Oh, Kita akan sulit mendapatkan sumber kehidupan, bukan hanya makanan, tapi sumber kehidupan. Gitu. Jadi makanya, ya itu salah satu poin HAM dari perspektif kami di natural science. Seru juga. bener. Lucu-lucu. Karena kan ya memang yang kita pahami sejauh ini bahwa di konferensi Asia Afrika respect for fundamental human rights and purposes and the principles of the Charter of the United Nations ini kan lebih bersinggungan sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi pelanggaran HAM yang ada di Asia dan Afrika. Kayak misalkan kalau dulu kita di KA pada sidang komite pertama itu membahas mengenai apa ya, terjadinya pelanggaran HAM di Palestina, lalu di negara-negara Afrika Utara, negara-negara Arab yang kita kenal saat ini, Aljazair dan lainnya gitu. Tapi dengan pembahasan Kang Balki itu ternyata HAM ini pun sangat terkait dengan natural science itu ya Kang ya, Mas Nuto? Ya, tapi memang lebih apa ya, lebih basic banget, basic banget, gitu. Karena ya mau gimana pun juga kita butuh alam kan. Betul. Gitu. Gunung untuk memfiltrasi air, untuk nyerap air, memfiltrasi jadi bisa diminum, layak diminum. Gitu. Yang hal-hal seperti itu juga memang basic life juga gitu. Dan saya aja baru nyadar ternyata berarti saya juga memperjuangkan HAM nih. Bukan hanya saya, tapi teman-teman di NGO lingkungan juga gitu, teman-teman semua gitu. Ya kita juga berjuang untuk HAM berarti gitu. Support system ya. Sekarang. Nah, Kang Gin, dari sila pertama di Dasar Sila Bandung itu apa sih yang udah dihasilkan ya sejak setelah KAA tahun 55 gitu, apa sih yang udah dihasilkan, yang udah dilakukan, diaktualisasikan ya setelah tahun 55 sampai sekarang lah gitu. Ya, kalau dihasilkan kita coba tinjau dulu mungkin Kang ya, apa itu tujuan pokok dari konferensi Asia Afrika ini kan, bahwa meninjau sumbangsi Asia Afrika dalam memajukan perdamaian dunia. Nah, dalam memajukan perdamaian dunia, perdamaian dunia itu bisa dihasilkan melalui kemerdekaan. Kayak misalkan di apa itu kan? Di UD kita lah, UD 1945 pembukaan, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia ini tentunya hal-hal yang tertib selalu apa ya? Condong pada hal yang damai gitu kan ya. Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, lalu tujuannya atau hasilnya apa? Tentunya pasca konferensi Asia Afrika ini upaya dari KA 1955 untuk menghapuskan penjajahan atau dekolonisasi dan demokratisasi itu nyata adanya gitu kan. Karena pasca konferensi Asia Afrika ini banyak sekali negara-negara yang merdeka, terutama untuk negara Afrika. Bahkan dari data kita terhitung baru 10 tahun atau pasca 10 tahun konferensi Asia Afrika itu terdapat 34 negara yang merdeka gitu. Dengan upaya kita memajukan perdamaian dunia yang berdasarkan pada HAM dan Piagam PBB. Iya Kang Bagi, kenapa upaya dekolonisasi dan demokratisasi di konferensi Asia Afrika yang diakibatkan oleh kolonialisme itu sangat dikedepankan, karena memang konferensi Asia Afrika itu, kalau kata Pak Ali Sastronjo itu di bukunya, lahir pada situasi dunia yang begitu penuh ketegangan, kayak gitu kan. Begitu menakutkan sampai
rasa-rasanya sulit terpikul lagi gitu, si ketegangan dan hal-hal yang menakutkan dari dunia ini gitu. Lalu Perdana Menteri Ali Sastro-Amijoyo pun mengungkapkan bahwa eh, Konferensi Asia Afrika itu mewakili suara 2/3 dari seluruh penduduk dunia gitu. Dan maka dari itu sudah saatnya gitu bagi bangsa Asia Afrika untuk turut menyumbangkan sesuatu demi hilangnya ketakutan dan kesengsaraan di dunia ini gitu. Bagaimana untuk menghilangkan ketakutan dan kesengsaraan ini? Dirasa bahwa kita harus menjadi bangsa yang merdeka, menghilangkan penjajahan. Karena sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, gitu kan. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, gitu. Jika kita kayak upacara lagi nih kan. Udah lama nggak upacara bendera hari Senin. Tapi bunyi-bunyinya familiar banget gitu. Nah, jadi kan melalui sidang komite politik ini KA begitu mengecam praktik diskriminasi yang diakibatkan oleh kolonialisme. Hal tersebut menjadikan bangsa-bangsa di dunia, terutama Asia dan Afrika, tidak dapat menikmati hak-hak dasar manusia seutuhnya gitu. Jadi oleh karena itu KA mendukung penuh prinsip dari Piagam PBB, tujuan PBB yaitu persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai upaya dekolonisasi dan demokratisasi di Asia Afrika gitu kan. Lalu selain tujuan, asas-asas Piagam PBB dikuatkan kembali oleh Universal Declaration of Human Rights yang pada saat itu berbunyi bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, juga tidak seorang pun boleh diperbudak dan disiksa atau diperlakukan secara kejam. Oke, Kak, berarti itu lebih ke kolonialis ya. Ada kaitannya nggak sih? Karena ini sih agak random aja ya. Karena ingatnya tahun 55 itu udah perang dingin ya? Udah perang dunia kedua. Ya, beres perang dunia kedua kan perang dingin. Memulai ya. Maksudnya isu perang dingin di KA ada kan, maksudnya itu apa? Bukan berakhir tapi bisa disebut dimulai gitu. Iya, itu udah dimulai. Udah ada. Blok Barat, Blok Timur itu sudah ada gitu. Bahkan jadi pembicaraan kan di Konferensi Asia Afrika sendiri. Karena kan bisa disebut perang dingin ini salah satu hal yang memicu kenapa Konferensi Asia Afrika harus digelar gitu. Karena pada saat itu kan kalau sering kita jelaskan selama berada di museum gitu kepada pengunjung dan lainnya bahwa kondisi dunia internasional sebelum Konferensi Asia Afrika, 5 hal yang memicu gitu kan Konferensi Asia Afrika, ada kolonialisme, sistem diskriminatif, dan salah satunya itu ada perang dingin itu. Karena perang dingin kan jadi ibaratnya saya juga udah agak lama sih baca tentang ini gitu ya, agak-agak lupa mungkin. Kalau nggak salah negara-negara kecil itu disuruh kayak ngeblok maksudnya apa ya, memihak. Kamu ikut blok barat apa blok timur gitu ya? Iya, saya mungkin lebih menyampaikannya bahwa pada saat itu pun pengaruh dari kekuatan besar ini ya, kita sebut dengan perang dingin ini, terus disebarluaskan ke negara Asia Afrika dan dirasa mungkin bangsa Asia Afrika pun tergoda untuk menjadi bagian daripada salah satu blok gitu ya. Gitu. Oh, jadi bisa dibilang apa tadi bunyinya, hak asasi manusia. Yeah. Oke, human rights and the purpose and the principles. Oh ya, for the purpose and the principles. Berarti secara nggak langsung memberikan kebebasan juga ya.
Mm-mm. untuk tidak memihak salah satu blok Eh, barat, blok timur gitu bisa nggak? untuk tidak, ini sih sebenarnya lebih ke ini ya Kang ya apa? Eh, landasan apa ya? Kalau misalkan disebut tidak boleh memihak atau boleh itu mungkin hak mereka sendiri gitu ya kan. Iya, iya, Tapi ini maksudnya gitu. mungkin lebih apa? Kita lebih menekankan bahwa kita perlu menghormati gitu, menghormati hak dasar manusia dan piagam prinsip-prinsip asas-asas yang termuat dalam PBB yang pada saat itu memang PBB sudah ada gitu, tapi perannya di Kurang mungkin ya. PBB ini dirasa mungkin saya sulit juga mengungkapkan ya kayak Iya, 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 saya dengernya mikirnya gini, kan ini piagam PBB udah ada, ah tapi lahir lagi KA gitu. ya Berarti si human rights yang dibikin PBB tahun 45 ini mungkin tidak dilaksanakan dengan baik atau mungkin belum dilaksanakan oke dengan baik sehingga ada lagi KAA yang mencetuskan sila pertama ini gitu loh. Ibaratnya menegaskan, nah itu Kang kalimatnya itu mengingatkan. lebih lebih condongnya tapi K ini bukan tandingan ya Kang Iya, bukan iya, iya. bukan tandingan bahwa kita membentuk ya di Indonesia negara-negara Asia Afrika membentuk Tandingan PBB tandingan gitu. PBB enggak justru apa yang dilakukan konferensi Asia Afrika itu berlandaskan PBB dan Universal Declaration of Human Rights ini deklarasi universal Iya, berarti mungkin hak asasi lebih ke manusia menegaskan ya tadi ya. menegaskan menyokong bahkan kan pada Rabu 20 April 1955 hari pertama sidang komite politik itu ketua sidang komite politik menyimpulkan dari apa yang sudah dibicarakan agenda pertama mengenai hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri disimpulkan disampaikan kembali yang tadi saya sampaikan bahwa ini Kang apa KA menyatakan gitu menyatakan sokongan sepenuhnya Iya, sokongan iya, dukungan sokongan ya. sepenuhnya terhadap dasar-dasar prinsip dan hak-hak manusia sebagaimana tercantum dalam piagam PBB gitu. Dan menaruh perhatian atas pernyataan umum dari hak-hak manusia sebagai pedoman umum untuk dicapai oleh semua bangsa dan negara gitu karena ya memang ya itu kembali lagi kalau kita ngobrol mengenai tujuan adanya si PBB ini ya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia gitu Iya. sehingga kita pun memiliki misi yang sama visi yang sama kita dukung PBB ini gitu. Oke. Jadi mungkin seru juga ya. Mungkin sekian dulu dan masih ada 9 sila lainnya yang mau saya bongkar. Mungkin saya ngelihatnya ya memperjuangkan hak asasi manusia demi perdamaian ya. Ya, Em, Perdamaian tidak akan tercipta kalau tidak ada kemerdekaan. oh, Dan tidak kalau kemerdekaan pun nggak akan tercipta kalau tidak menjunjung hak asasi manusia. iya. Yang paling basic gitu. Jadi dari unit terkecil yaitu atomik nggak Asik salah nggak sampai atom Iya. maksudnya dari manusia individu dulu nanti berkembang ke kelompok yang lebih luas lalu ke negara itu udah disebutnya merdeka ya Ya, mereka. dari udah negara dengan multi negara Hmm. atau dunia nah baru bisa tercipta perdamaian gitu ya. Nah itu Kang, tadi yang sorry nyambung lagi mungkin Kang ya. Kang Baki menyebutkan bahwa apa tadi itu Kang? Sederhananya dari individu kayak gitu gitu kan. Karena memang perlindungan HAM dari hal sederhana ini perlu kita junjung tinggi sederhananya kalau misalkan di era ini kan manusia itu kan seperti di dunia di era globalisasi itu disatukan dalam satu masyarakat gitu kan ya. Jadi apa itu tuh si kita tuh bisa mempengaruhi satu sama lainnya baik positif maupun negatif gitu. Penggunaan teknologi informasi kan selalu dijunjung secara bijak karena kita harus mendapatkan hak-hak yang positif lah kayak gitu. Nah, seperti sekarang kan terjadi adanya pemberitaan hoax yang kayak gitu kan ya, perlakuan diskriminatif di media sosial, seenak-enaknya orang apa itu tuh mengata-ngatain orang gitu ya Kang ya
ada perilaku rasialisme gitu Iya, kan di iya, media iya. sosial dengan hanya jari kita gitu kan bisa kita memperlakukan orang tidak nyaman gitu kan. Lalu pemberitaan hoax pun mengakibatkan hal yang buruk juga gitu kan. Iya. Nah, maka dari itu kan kita harus menjunjung tinggi si hak asasi manusia dan piagam PBB ini sendiri karena memang kita punya hak untuk tidak disakiti, tidak diperbudak. Disakiti dalam artian tidak hanya fisik ya kan, Iya. hati juga gitu kan. Disakiti sama dia juga itu hak. Kayaknya pengalaman. Iya, iya, iya. Ya mungkin ya closing statement mungkin ya. Jadi kalau ingin menciptakan dunia yang damai ya mulai dari diri kita sendiri dengan menjunjung hak asasi manusia, saling menghargai satu sama lain. Kayaknya itu masih HAM juga ya, menghargai satu sama lain, menghormati gitu kan. Itu yang paling basic lah. Kita jangan kamu orang begini nggak layak sekolah di sini gitu. Nah itu yang hal-hal harian mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita udah mulai dari individu terkecil yaitu diri kita sendiri, nanti ke lingkungan segeng, terus nanti ke RT, RW, kelurahan, kabupaten, kota, apalagi provinsi, negara, dan global gitu. Barulah di situ tercipta perdamaian. Nah, itu. Jadi perdamaian itu dimulai dari diri kita sendiri juga ya. Iya. Ya, Jadi ya. sebenarnya ini kan relevan Kakang ya. Respect for fundamental human rights and for the purposes and the principles of the Charter of the United Nations ini masih relevan kan ini kan sampai Ya, ini hari ini tuh ini masih sangat terasa futuristik gitu. ya. Untuk di tahun 55 ini futuristik. Futuristik gitu kan. bener kan. Sahabat Nusantara, sahabat museum, sila pertama dari dasar sila Bandung ini masih begitu relevan hingga saat ini. Kalau tadi Kang Balki bilang bahwa begitu futuristik masih bisa diimplementasikan hingga saat ini dan tentunya kemerdekaan adalah hak setiap individu maupun bangsa. Kemerdekaan itu menjadi hal yang esensial untuk menciptakan suatu perdamaian gitu kan ya Kang ya. Dan saya itu jadi ingat pidatonya Presiden Soekarno nih Kang pada saat KA itu beliau menutup pidatonya dengan satu pesan bahwa tujuan manusia paling mulia adalah merdeka dari belenggu rasa takut. Belenggu yang menurunkan derajatnya, belenggu kemiskinan, dan belenggu jasmani rohani serta intelektual yang telah lama mengalami kemajuan umat manusia. Gitu. Nah, segitu dulu teman-teman, segitu dulu sahabat MKA dan sahabat Nusantara dan sahabat-sahabat yang lainnya yang nonton podium ini podcast di Museum KAA gitu. Nah, jangan lupa beli merchandise Orangutan Shop gitu, dimana semua profit dari penjualan merchandise ini untuk kegiatan konservasi orangutan di Borneo Orangutan Survival Foundation Kalimantan gitu. Mungkin sekian dulu ya Kang Gin. Nanti kita obrol-obrol lebih lanjut di sila-sila yang lain masih banyak. Iya. Oke, ciao.